Halo, jumpa lagi dengan saya dari Wulan Handayani Channel, dan kali ini saya ada dalam satu program obrolan inspiratif atau talk show inspiratif. Nah, kali ini saya bersama seorang teman yang posisinya ada di kota Yogyakarta. Nah, kebetulan karena saya sedang visit ke Jogja, sekalian bertemu dengan beliau. Beliau sudah adalah seorang yang sangat inspiratif yang nanti apa sih yang akan beliau bagikan buat kita. Di sini ada rekan saya Mbak Diah yang akan sharing untuk Anda bagaimana kita bisa berkelit di masa yang sangat-sangat sulit saat ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa survive dan bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dan bisa menjalani kehidupan yang Tuhan berikan ini dengan penuh ucapan syukur. Nah, bagaimana tayangannya? Jangan lupa like dan subscribe dulu channel saya dan juga like video ini. Kita akan ngobrol bersama Mbak Diah sebagai seorang survivor kanker, tetapi juga seorang pebisnis yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi Anda semuanya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sudah saya janjikan ke teman-teman semuanya. Thank you yang sudah bersahabat dengan channel saya dengan subscribe dan like video ini. Kita akan ngobrol bersama rekan saya di sini, Mbak Diah, yang akan sharing untuk kita. Mbak Diah di sini saya dengar juga Mbak Diah sempat didiagnosa menderita kanker. Ini bagaimana sih ceritanya gitu? Ya. Selamat malam pemirsa semuanya dan teman-teman di seluruh Indonesia. Kenalkan, saya dengan Diah Hapsari Rini. Saya salah seorang survivor kanker dan sudah berhasil melewati masa-masa sulit dengan baik. Dan sampai dengan hari ini, alhamdulillah saya masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa, dan semoga apa yang akan saya sampaikan ini nanti bisa menjadi motivasi, semangat, dan inspirasi untuk para pemirsa semuanya. Ya, kalau boleh di sharing, itu sebenarnya ketika didiagnosa menderita kanker itu, Mbak, itu sebenarnya mulai dari kapan dan bagaimana sih kok bisa terjadi itu, dan gimana nih ceritanya? Ya. Saya bercerita dulu. Jadi kanker itu sebetulnya penyakit yang dokter belum tahu sebabnya itu karena apa, dan sampai hari ini sebetulnya saya sendiri juga tidak tahu kenapa bisa terdiagnosa kanker, karena dari riwayat keluarga itu tidak ada satupun sama sekali, baik dari bapak, dari ibu, dari generasi-generasi sebelum saya itu sudah saya telusuri, tidak ada yang menderita kanker sebelumnya. Nah, saya waktu itu pernah bekerja di salah satu institusi, kebetulan di bidang pendidikan, dan selama bertahun-tahun saya menjalani rutinitas yang cukup menguras psikis, energi, dan pemikiran yang luar biasa. Nah, ketika dinyatakan kanker itu sebetulnya itu sudah merupakan suatu proses yang berjalan bertahun-tahun, tetapi mungkin saya tidak menyadari. Nah, awalnya di tahun 2008 saya hanya merasa bahwa siklus haid itu tidak seperti biasanya, tetapi karena wanita karir bekerja, saya anggap itu sebagai satu hal yang biasa. Seperti dan itu keputihan biasanya begitu ya, Mbak? Iya, dan itu tidak saya rasakan sekali, dan itu terus berulang seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya suatu ketika saya merasa harus memeriksakan diri karena terjadi satu siklus haid yang tidak seperti biasanya, bleeding, dan itu bertahun-tahun. Jadi saya berobat dari satu dokter ke dokter yang lain, ke dokter SPOG, tetapi waktu itu hanya dikatakan ini adalah gangguan hormonal biasa, sehingga waktu itu saya tidak mengkhawatirkan sesuatu yang ada di dalam tubuh saya. Nah, waktu itu awalnya memang hanya seperti haid, tetapi kok
saya rasakan ini panjang sekali dan menggumpal, dan itu terjadi cukup lama dan berulang. Nah, dari satu obat ke obat yang lain, karena kalau wanita kan biasanya yang diserang siklus reproduksi, tetapi ini kok hanya berhenti sementara, nanti 3 bulan berulang lagi, dan itu terjadi sampai bertahun-tahun. Nah, awalnya waktu itu di tahun 2009 karena bleeding yang luar biasa, saya sempat opnam karena habis saya turun dan tinggal 6 dan saya harus menjalani transfusi, dan itu yang pertama kali saya alami waktu itu, dan dokter mengatakan ini menometroragia, jadi siklus perdarahan di luar siklus haid, waktu itu begitu. Nah, setelah itu coba diobati dengan obat hormon yang disuntikkan maupun yang diminumkan, dan itu terapinya berulang selama beberapa bulan, dan nanti akan diulang lagi karena harus dievaluasi seperti itu. Nah, awalnya itu sempat berhenti perdarahannya, tetapi kemudian setelah 1 bulan itu berulang lagi, nanti diobati lagi, berhenti lagi, seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya mendatangi dokter yang kedua, ketiga, dokter SPOG juga di Jogja, tetapi memang tidak ditemukan satu indikasi apapun waktu itu. Saya masih ingat betul. Nah, saya tidak ada tumor, tidak ada miom, tidak ada kista, dan diameter rahim itu masih normal sama, tidak ada perbesaran. Tetapi saya mengalami perdarahan yang itu terus berulang dan itu tidak normal, seperti itu. Sehingga ini sangat mengganggu aktivitas saya waktu itu. Dan parahnya lagi, saya sempat drop dan opnam untuk yang kedua kalinya karena HB turun. Nah, di tahun 2015 saya mendatangi dokter juga. Ini adalah dokter yang ke-7, seniornya dokter SPOG di Jogja, dan beliau meriksa kondisi saya secara keseluruhan, dan dari situ ditemukan ada satu indikasi ketidaknormalan, artinya dari hormon-hormon yang ada di dalam tubuh saya, antara lain ada LH, FSH, progesteron, jadi hormon-hormon yang berkaitan dengan siklus reproduksi wanita. Itu pada saya waktu itu angkanya di bawah 1, padahal kalau untuk wanita itu normalnya 1-3. Nah, karena saya angka normalnya itu di bawah 1, ini menyebabkan perdarahan, tetapi memang tidak ditemukan korelasi apakah ini memang dari makanan atau dari hal yang lain. Dokter waktu itu memang belum bisa menyimpulkan, belum bisa memastikan. Nah, dokter sendiri juga heran waktu itu karena kok bisa ada pasien seperti saya yang bertahun-tahun sakit seperti ini, tetapi dokter-dokter yang sebelumnya tidak menemukan ini apa. Nah, saya hanya dikatakan gangguan hormonal dari dokter yang 1 ke dokter yang 6, seperti itu. Nah, dokter yang ke-7, saya boleh sebut namanya ya, dengan Profesor Muhammad Anwar. Beliau salah satu dokter terbaik saya yang menangani saya waktu itu, dan saya sangat berterima kasih sekali karena atas bantuan beliau penyakit saya ini bisa akhirnya ditemukan dan bisa diatasi untuk kelanjutannya. Sehingga waktu itu beliau mengatakan kalau ini jenisnya memang agak langka ternyata, karena jenis selnya itu memang ada di dalam, sehingga waktu itu ketika dalam proses pengobatan saya sempat dari tahun ke tahun itu menjalani terapi hormon dan juga USG lebih dari 50 kali, tetapi memang tidak ditemukan indikasi apapun. Nah, ternyata saat itu belum ditemukan itu kanker atau bukan, belum ya Mbak ya? Belum. Nah, indikasi kanker itu baru ditemukan ketika saya dikira di tahun 2015. Di tahun 2015. Nah, dikira bukan karena saya hamil atau sebab lain, tetapi karena
satu-satunya pemeriksaan yang belum pernah dicobakan ke saya ini adalah dengan mengambil sampel jaringan bagian dalam. Ya, nah dari situ hasilnya itu dibawa ke lab Rumah Sakit Sarjito Untuk di biopsi ya Mbak ya? Di patologi anatomi waktu itu. Kemudian saya dipanggil 1 minggu lagi ke klinik beliau dan dijelaskan bahwa ternyata ditemukan indikasi kanker rahim ganas, jadi CA endometrium. Nah, jadi dari 7 tahun saya sakit, hampir 8 tahun waktu itu, ternyata memang indikasinya ke kanker rahim ganas. Tetapi karena memang jenisnya itu tidak mudah atau tidak langsung bisa diketahui, memang itu sempat memakan waktu yang sangat-sangat panjang. Saya pun juga tidak tahu waktu itu kenapa kok tidak langsung bisa ditemukan, karena barangkali memang itu tadi dokter belum melakukan tindakan biopsi waktu itu. Jadi selama ini hanya mencobakan obat-obatan saja, kemudian menyuntikkan USG dari atas bawah, kemudian untuk pengambilan sampel darah itu pun juga belum pernah dilakukan oleh dokter-dokter sebelumnya. Sehingga itu yang menurut saya kenapa ini memakan waktu yang sangat lama seperti itu. Waktu diketahui pertama untuk ternyata menderita CA itu udah sampai di stadium berapa Mbak? Kalau untuk perabaan dokter waktu itu masih di stadium 1A waktu itu, 1A, tetapi itu hanya perkiraan secara global ya, karena pada waktu saya dioperasi, saya menjalani operasi itu tidak langsung langsung diketahui, tetapi saya sempat menangguhkan 1 tahun dari sejak hasil bahwa saya itu kanker itu dibuktikan seperti itu. Jadi karena selama kurun waktu kurang lebih 7 tahun ini kan sangat menguras biaya, kemudian energi dan banyak hal lain yang memang saya harus survive waktu itu. Tetapi operasinya sendiri baru dilakukan di tahun 2016 seperti itu. Nah, pada waktu operasi dilakukan dan hasilnya itu diketahui, itu dokter menyatakan bahwa saya di stadium 2C, karena memang untuk pasien kanker itu masa atau keakuratan bahwa ini stadiumnya berapa itu baru bisa diketahui setelah objeknya itu diangkat. Jadi kalau memang belum dilakukan operasi, yang bisa disampaikan dokter waktu itu adalah hanya perkiraan raba-raba, karena kan belum mengambil objek masanya ya, sakitnya apa gitu. Dan di kasus yang ada pada saya itu memang diameter rahim itu normal, jadi tidak tampak ada benjolan, massa, tumor yang besar, itu tidak ada. Jadi normal seperti biasa. Normal ya. Dan pada waktu saya sakit pun itu memang saya juga seperti terlihat baik-baik saja. Tidak sempat menjalani kemoterapi atau sinar begitu Mbak? Saya menjalani. Jadi saya di tahun 2016 ya, ini pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan. Hampir sepanjang di bulan di tahun 2016 itu saya hampir setiap bulan itu opnam, karena berkali-kali bleeding, hampir setiap bulan itu saya opnam. Dan puncaknya di bulan akhir Mei itu saya harus menjalani kemoterapi untuk yang pertama kalinya. Jadi dokter sudah mengatur sedemikian rupa sehingga saya harus dioperasi di persiapan bulan ke sekian, waktu itu begitu. Nah, saya menjalani kemoterapi itu supaya rahim ini posisinya bisa diangkat. Jadi kalau kemoterapi kan salah satunya adalah untuk membunuh sel kankernya, tetapi otomatis sel baiknya pun juga ikut terbunuh juga. Dan itu memang masa-masa sulit yang saya harus lalui waktu itu. Dan perlu diketahui bahwa kemoterapi itu tingkatannya ada ringan, sedang, dan berat. Kalau untuk tingkatan yang ringan itu pasien hanya cukup diinfus beberapa jam atau mungkin menelan obat beberapa jam, setelah itu bisa pulang. Tetapi pada kasus saya
saya ini tidak bisa langsung pulang begitu saja. Jadi saya harus opnam karena menurut dokter waktu itu sakit saya ini termasuk kategori sedang, sehingga saya harus menjalani opnam ketika menjalani kemoterapi waktu itu. Nah, kemoterapi yang saya jalani adalah 6 kali sebelum operasi. Ini salah satunya adalah untuk mengecilkan rahim sehingga mempermudah tim medis untuk mengambil massa karena sel kankernya ini menempel di rahim waktu itu, CA endometrium. Nah, diharapkan dengan adanya kemoterapi ini bisa memperlancar proses operasi nantinya ya. Dan setelah itu kan prosesnya pasti akan sangat panjang, dan itu mungkin secara moral mungkin sempat mengalami satu goncangan yang berat gitu ya Mbak ya. Betul. Ketika tahun 2015 saya dinyatakan kanker rahim ganas, memang saya sangat shock luar biasa. Sempat 3 bulan itu saya tidak mau ketemu orang ya, karena saya shock luar biasa. Saya dengan suami juga kami kebingungan, tidak mengira, karena selama 8 tahun saya sakit, ikhtiar tidak kurang-kurang. Semua dokter mengatakan tidak ada apa-apa, tetapi yang jadi pemikiran saya waktu itu, kenapa kok bisa saya bleeding luar biasa dan tidak ada yang bisa mengetahui penyebabnya. Itu yang bikin saya stres. Dan kalau sudah sakit seperti itu saya juga tidak berdaya, tidak bisa bangun, kemudian darah banyak sekali berceceran di mana-mana, dan setiap saat saya harus membawa obat untuk menghentikan rasa sakit, kemudian menghentikan perdarahan, itu kemana-mana selalu saya bawa. Belum lagi untuk persediaan pembalut yang saya harus menyediakan dengan ukuran yang panjang-panjang, karena kalau sudah bleeding seperti itu sangat tidak bisa ditahan lagi, dan itu sangat mengganggu. Ya, seperti itu. Dan ini juga mungkin saya mengambil kesimpulan bahwa wanita memang rentan dengan hal-hal reproduksi. Jadi kalau kecapean, kemudian stres berlebih, kemudian kegiatan fisik kurang, itu memang sangat rentan terserang penyakit yang berhubungan dengan hormonal. Memang tidak semuanya kanker, tetapi ada beberapa pasien tertentu yang kena kanker tanpa didahului dengan gejala atau tanda-tanda. Saya sendiri pun awalnya juga tidak mengira, karena saya pikir waktu itu adalah ini siklus haid biasa yang tidak normal. Tetapi ketika jumlahnya sudah melebihi ambang batas dan itu di luar kewajaran, saya mulai panik waktu itu, karena memang ini tidak seperti biasanya, dan saya sangat khawatir kalau terjadi sesuatu di kemudian hari nanti. Ya, tetapi karena prosesnya sangat panjang, saya berobat dari satu dokter ke dokter yang lain, bahkan saya sempat ke Jakarta juga waktu itu, ke rumah sakit khusus kanker, rumah sakit Medistra, dan di sana dokter juga mengatakan kemungkinan ini bisa sembuh, tetapi tidak diketahui ini penyebabnya karena apa waktu itu, kemudian terapinya bagaimana, karena sekali lagi semua dokter hanya mengatakan itu gangguan hormonal tanpa menjelaskan ini penyebabnya, sumbernya dari mana saja, seperti itu. Jadi perjalanannya tadi dari 2009, kemudian 2015, dan bahkan saya lihat 2016 tadi mulai operasi, dan saya melihat di sini Mbak Diah sangat survive ya, sangat kuat. Nah, ini sebenarnya ada kisah apa sih kok bisa kuat sekali gitu, kok bisa bangkit dari keterpurukan yang tadi? Ada sharing apa atau kisah apa, kesaksian apa yang mungkin Mbak alami di masa setelah operasi dan sebagainya itu Mbak? Itu apakah masih jatuh bangun atau memang sudah dinyatakan sembuh atau bagaimana? That's miracle maybe. Ya, alhamdulillah saya bisa menjalani masa-masa sulit itu dengan baik. Kalau saya boleh jujur, sebetulnya saya pun juga mengalami stres yang luar biasa, dan nggak karu-karuan lah waktu itu. Jadi kalau yang namanya orang itu sudah terdiagnosa kanker, itu memang akhirnya
semua pikiran, psikis itu memang down dan emosi itu tidak stabil, up and down seperti itu. Jadi kadang-kadang ada pemikiran seperti ini, apakah Tuhan itu akan mengambil saya lewat kanker? Kenapa saya diberi ujian seperti ini? Padahal saya tidak pernah ada riwayat dari keluarga dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran itu selalu menghantui dan berkecamuk. Nah, belum lagi dari teman-teman, kemudian relasi saudara, tetangga, mereka sebetulnya tidak percaya, tetapi kadang-kadang juga bagaimana ya, karena saya waktu itu memang tidak terlihat secara fisik ada penurunan berat badan yang drastis, kemudian tiba-tiba rambut rontok mendadak misalnya, itu memang tidak ada, mereka tidak melihat seperti itu. Jadi ya biasa-biasa saja, padahal saya menanggung kesakitan waktu itu seperti itu. Jadi diredam sendiri begitu ya waktu itu ya Mbak. Iya. Dan orang lain juga tidak tahu kesulitan saya waktu itu, karena juga selama menjalani berobat kanker itu memang menguras biaya yang sangat banyak, dan waktu itu memang BPJS belum ada gitu. Jadi saya waktu itu awal-awal memang masih mandiri seperti itu. Nah, sempat juga disarankan mencari pengobatan alternatif seperti herbal. Itu pun sempat saya sudah dilakukan juga ya. Sempat saya jalani karena saran ya dari teman-teman juga. Waktu itu saya berkonsultasi dengan dokter, kalau dokter otomatis akan menolak karena itu memang bertentangan dengan medis. Tapi yang namanya orang ikhtiar, saya waktu itu sempat gitu ya, sempat agak terjeda juga dengan medis, dan saya berkonsultasi ke salah seorang dokter yang dia juga menekuni herbal juga. Dan waktu itu memang sempat saya terbantu, artinya perdarahan itu sempat terhenti. Tapi ya itu hanya bertahan beberapa bulan, dan setelah itu saya bleeding lagi lebih banyak. Setelah itu saya kembali lagi ke dokter medis saya, dan saya dimarahi waktu itu. Dikatakan bahwa kalau seseorang sudah positif, ada tumor, kanker, kemudian pneumonia, kista, itu semua pengobatan harus sudah full medis, apalagi kok kanker. Jadi kita itu jangan coba-coba mencari alternatif di luar medis seperti itu, karena ini penanganannya memang harus komprehensif, dan ini tidak bisa kemudian setengah-setengah kalau memang pasien mau fokus seperti itu. Nah, kalau untuk kenapa saya bisa survive, ya saya hanya melihat begini, kita kan hidup hanya sekali. Semua orang itu akan mengalami ujian masing-masing, entah itu ujian kesenangan, ujian kesusahan, ujian sakit diantaranya, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan berikan untuk kita. Jadi saya mensyukuri saja, dan saya banyak mengevaluasi hidup saya selama ini. Mungkin selama ini saya kurang bisa mengendalikan emosi, mungkin suka marah-marah ketika bekerja waktu itu, sehingga tanpa sadar itu menjadi pola kecenderungan yang membentuk psikis yang tidak baik di dalam tubuh. Nah, biasanya itu berkorelasi dengan reproduksi seseorang seperti itu. Nah, itu kan hubungannya juga erat ya, kaitannya ke kesehatan juga. Nah, saya hanya berpikir begitu, dan ketika endingnya saya operasi di tahun 2016 waktu itu, saya berdoa mudah-mudahan setelah operasi saya diberikan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan alhamdulillah semuanya dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Luar biasa. Kisah ini sangat juga menguatkan saya gitu ya, karena memang kalau dari sharing-sharing di sini, saya juga pernah kehilangan ibu dikarenakan penyakit satu ini. Saya juga pernah kehilangan kakak saya juga dikarenakan penyakit yang satu ini. Memang satu hal yang mengerikan, dan ketika saya juga melihat, tapi ada juga mujizat yang terjadi, yang intinya juga pernah dialami oleh salah satu teman saya di Semarang. Dia juga mengalami kesembuhan dari cancer juga. Nah, sekarang ini saya melihat sebagai seorang survivor, walaupun belum menyatakan 100% sembuh begitu ya Mbak ya, tapi saya lihat luar biasa.
Mbak Diah bisa melewati masa-masa ini nih dahsyat banget, sudah berapa tahun ini ya, saya lihat luar biasa, dan ini saya yakin juga pasti sembuh gitu ya. Amin, Nah, amin. Ini kan dari kisah-kisah ini otomatis kan, karena juga keterbatasan, otomatis kan kita kan tidak bisa lagi kerja ikut orang, begitu kan ya Mbak ya. Nah, saya lihat memang Mbak Diah tidak mau berhenti sampai di situ. Ada sesuatu yang harus dilakukan supaya boleh, istilahnya ada sesuatu yang dilakukan yang bermanfaat gitu ya Mbak ya. Nah, ini gimana aktivitasnya setelah dikatakan sebagai seorang survivor cancer? Nah, ini apa sih yang Mbak Diah sering lakukan gitu untuk supaya hidup ini bisa lagi gitu? Ya, jadi ketika saya terdiagnosa kanker dan menjalani operasi dan itu harus bed rest cukup lama, saya waktu itu memang sempat diminta untuk membantu salah satu kolega yang bergerak di bidang pendidikan untuk menghandle bisnis pendidikan di Yogyakarta. Dan waktu itu saya menerima tawaran itu meskipun dalam kondisi sakit, karena memang saya punya idealisme di bidang pendidikan, awalnya seperti itu. Nah, kemudian dari keluarga, kebetulan dari mertua, beliau punya usaha di bidang kuliner, kami punya rumah makan kecil di Jogja, dan beliau minta supaya saya bisa membantu dan fokus di situ. Nah, hal-hal itulah yang menjadi penggerak salah satunya supaya saya bisa bangkit lagi. Tetapi sebelumnya memang dari kecil almarhum ayah saya itu memang sudah menanamkan bahwa jiwa wirausaha itu harus ada. Jadi sejak kecil itu memang saya sukanya jualan. Jualan entah itu es, entah itu makanan, itu memang saya masih ingat sekali ketika saya masih TK, saya itu kok apa ya, kalau orang lain bilang itu kok ada aja yang saya buat. Kemudian waktu itu minuman, saya masih ingat sekali, saya buat es minuman yang warna-warni itu, dan keluarga saya bilang, kok kamu kok aneh-aneh sih jualannya, kok anak kecil kok sudah punya hobi ini itu. Tapi saya juga nggak tahu, ya senang aja gitu. Terus ngeliat-ngeliat di TV, kok seneng ya, kok kayaknya anak kecil kok bisa punya jualan, bisa dapat duit, bisa nabung. Nah, saya masih ingat sekali, dan almarhum ayah saya selalu memberikan support, semangat yang luar biasa. Suatu ketika nanti harus punya usaha sendiri dan harus bisa mandiri, seperti itu. Dan ketika saya dapat ujian kanker ini, saya kemudian menjadi teringat bahwa ketika kecil pun saya pernah melakukan hal yang sama. Jadi saya mikir, oh ya sudahlah, daripada saya bekerja kantoran seperti dulu, capek, penghasilan tidak seberapa, lebih baik saya memulai lagi usaha keluarga yang memang sudah pernah ada, sehingga saat ini pun saya menekuni dan fokus di bidang kuliner, seperti itu. Sampai saya lihat akhirnya jenengan juga akhirnya bikin sebuah produk home industry gitu ya Mbak ya? Iya. Home industry. Nah ini apa ini? Yang dibikin apa ini? Nah kan karena memang kan sekarang menekuni di bidang kuliner, meneruskan usahanya keluarga, tapi kan ada tempat di mana kita juga bisa memiliki usaha sendiri gitu kan, usaha sendiri. Nah ini saya lihat jenengan mulai membuka usaha sendiri. Ini bikin apa sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin? Nggak apa-apa, Ya, ambil ini aja salah satu produk. Nah, ini salah satu produksi dari kami ya, dari Mulya Food. Ini kering kentang. Ini bikin sendiri ya, Mbak Iya, ya? iya, kering kentang. Kering kentangnya ini terbuatnya dari kentang super. Jadi diolah dengan bahan baku yang berkualitas. Kenapa saya sebut kentangnya kentang super? Karena memang ini bukan kentang yang sembarangan yang seperti dibuat untuk sop-sopan, itu bukan. Jadi kami memang memilih bahan baku kentang yang memang itu berkualitas dan bagus. Nah, apalagi sebagai seorang survivor kanker, saya harus selektif sekali terhadap makanan, tidak boleh sembarangan. Misalnya begini, kalau misalnya masak dalam jumlah besar, biasanya kalau home industry itu kan menggunakan minyak goreng curah literan yang
murah meriah Lebih murah seperti itu. ya. Nah itu saya tidak menggunakan seperti itu. Tidak recommended ya untuk itu. Tidak recommended, artinya tidak baik untuk kesehatan. Menurut saya seperti itu, sehingga memang bahan baku yang dipakai itu selalu yang berkualitas yang bagus. Minimal kalau minyak goreng ya Barco atau di atasnya seperti itu. Kemudian untuk yang saya lihat tadi yang lain, ada yang khas banget gitu loh, khas Jogjanya dilihatin. Nggak apa-apa itu aja. yang mana yang khas Jogjanya? Ini belum dicantumkan untuk Jogja Marknya, memang belum saya cantumkan. Harusnya memang ada, tapi selama ini memang belum dicantumkan seperti itu. Jadi memang masih seperti ini. Itu kayaknya tadi ada apa tuh, nasi yang diapain itu? Nah, Bronkos ya? Ya, itu gimana tuh? Ini apa sih gitu Mbak? Oh ya, ini juga salah satu Saya lihat dengan masakan tradisional Jogja juga, dari Jogja. Ini namanya bronkos. Kebetulan yang saya pegang ini adalah bronkos telur dan tahu. Nah kalau di Jawa Timur mungkin rawon ya, tapi kalau rawon kan khasnya Jawa Timur, kalau bronkos ini khasnya Jogja. Tapi ini yang unik adalah kemasannya kaleng, jadi bisa dinikmati di mana saja gitu kan ya. Betul. Nggak harus datang ke Jogja. Tidak harus. Jadi untuk peminat masakan Jogja yang kebetulan saat ini dan musim pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan, ini kan banyak yang belum bisa ke Jogja, belum bisa keluar kota. Nah, untuk masakan-masakan tradisional kebetulan saya ini memproduksi diantaranya bronkos daging, serundeng paru, kemudian oseng mercon, kemudian ada oseng pare juga. Nah, ini bisa dikirim ke luar kota. Nah itu gimana kalau mau dapetinnya gitu Mbak? Penjualannya ini yang saya tanyakan yang pertama adalah dijual di mana saja gitu. Produk ini memang belum lama kami launching, tetapi ini pemasarannya memang sudah masif, baik di online maupun di offline. Online-nya dari mana aja Mbak? Online-nya ada di Shopee juga ada di Shopee, salah satunya. Kemudian di Tokopedia juga ada. Sudah ada. Kemudian kalau untuk Facebook juga ada, kami berpromosi juga lewat situ, dan lewat WA juga harus terus aktif. Ya, harus terus aktif seperti itu. Ya, ini kenapa kok idenya kok dikalengin gitu Mbak? Ya, ini sebetulnya terinspirasi karena memang banyak permintaan yang memang dari luar kota awalnya, bagaimana supaya produk makanan ini bisa dikirimkan tanpa orang itu harus datang ke Jogja, karena kebetulan untuk usaha ini kan sudah berjalan cukup lama untuk usaha masakan Jawa ini, tetapi selama ini kan hanya modelnya konvensional. Nah, selama ini banyak yang sudah cocok, sudah banyak pelanggan juga baik di dalam maupun di luar kota, dan kebetulan di Jogja juga sudah ada industri pengalengan. Kami mencoba untuk melangkah lebih baik lagi, bagaimana supaya makanan yang kami produksi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang di luar Jogja juga, seperti itu, sehingga terbersit ide untuk mengalengkan. Ya, kalau tadi saya dengar secara offline tadi, sebenarnya usaha ini juga nggak lama sih, barusan ya Mbak Diah untuk bikin dia produk ini sendiri. Tapi saya kagum sekali karena begini, karena saya sendiri juga seorang UKM, di mana teman-teman saya kalau yang di bidang makanan ini untuk bisa memproduksi sampai dikalengkan gini, kadang-kadang mereka juga meresponnya cukup, bahkan belasan tahun baru merespon untuk dikaleng. Saya lihat di sini Mbak Dia cukup merespon dengan sangat cepat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ini luar biasa Mbak, gitu ya. Dan luar biasa, semoga ini bisa merambah sampai ke ekspor juga, ya, gitu ya. Khususnya juga buat teman-teman yang sudah kangen sama masakan Jogja, gitu ya, nggak perlu datang ke Jogja karena di perjalanan juga resiko, gitu ya. Jadi biar aja lewat online, gitu ya. Di sini luar biasa nih Mbak, udah melangkah ke online-nya luar biasa cepat sekali merespon ya kondisi ini. Untuk makanan kaleng ini expirednya adalah 1 tahun dari tanggal produksi, dan ini tanpa pengawet. Jadi ini dikemas dengan teknologi, dengan pemanasan suhu tinggi, fisika, kemudian F0-nya juga diperhatikan sehingga menekan suhu bakteri.
dan semua proses dilakukan di industri pengalengan di pabrik. Jadi memang tidak dibuat secara manual ya. Jadi ini memang sudah ada standar untuk pengalengannya sendiri. Jadi higienis, lebih higienis ya Mbak ya. Jadi gitu. Oke. Ini luar biasa konsepnya dan juga idenya sangat luar biasa gitu. Nah, kita kembali lagi ke sharing kita. Apa sih yang mungkin Mbak Diah bisa dapatkan dari semua pengalaman yang saat ini ya, mulai dari susahnya tadi, kemudian diberikan peluang seperti ini hingga bisa beraktivitas macam ini. Ada hikmah apa Mbak yang jenengan dapatkan dan yang mungkin bisa dibagikan ke pemirsa ya, atau para penonton video ini? Nah, karena memang semua juga lagi banyak mengeluh kondisi saat ini ya, yang nggak sakit aja mengeluh kondisi ekonomi saat ini. Apalagi saya lihat jenengan dalam kondisi seperti ini tapi bisa survive luar biasa. Nah, ini apa yang bisa di-sharingkan untuk teman-teman? Ya, kalau untuk saya pribadi, bahwa hidup itu hanya sekali. Apa yang sudah Tuhan berikan disyukuri, dan implementasi dari rasa syukur itu adalah kita banyak berbagi ke orang, kemudian menolong sesama, berbuat kebaikan, dan selalu kita berpikir untuk akhirat ya. Artinya kalau kita memikirkan akhirat itu, insya Allah dunia itu mengikuti. Dan apapun yang terjadi pada kita saat ini, yakinlah bahwa di setiap kesulitan setelahnya pasti ada kemudahan. Itu yang saya yakini, meskipun kadang-kadang saya sendiri juga dalam hati masih berkeluh kesah, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya begitu. Tapi ya sudahlah, tidak ada sesuatu yang semuanya itu enak menurut kita. Jadi Tuhan itu pasti tahu yang terbaik untuk kita, dan untuk masalah yang lain-lain seperti rezeki, kita hanya wajib untuk menjemput dengan ikhtiar dan berdoa, seperti itu. Ya. Oke, ini luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Diah untuk sharingnya. Ya, sama-sama, tetap sukses, semangat. Dan saya yakin di luar sana masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita juga yang mungkin nasibnya belum seberuntung kita. Jadi kalau kita merasa bahwa kita yang paling menderita sendiri, sebetulnya itu juga kurang pas juga, karena kita memang tidak tahu, barangkali di luar sana masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita juga. Seperti itu. Luar biasa, thank you banget ya. Terima kasih sharingnya, semoga bisa menginspirasi banyak orang di sini Mbak. Sama-sama, dan juga Mbak Ulan. Sukses dan sehat selalu ya Mbak ya. Terima kasih sekali. Ya, baik teman-teman, kita tadi sudah dengar ya sharingnya Mbak Diah, luar biasa. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari cerita beliau, dari sharing beliau. Semoga ini bisa menginspirasi Anda. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Asalkan Anda dan saya mau belajar untuk mengucap syukur, berikhtiar, dan menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Terima kasih selalu setia bersama kami. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel saya. Sampai jumpa, salam kreatif dan inspiratif.